Nah, video ini juga panjang, tapi harapannya setelah menyimak video ini kita tidak lagi bingung apa itu gerund dan kapan kita harus menggunakan gerund. Langsung saja, gerund itu mengubah kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan ing pada kata kerjanya. Jadi ingat ya, awalnya verb, kemudian verb tersebut ditambahi ing berubah menjadi noun. Kalau artinya sama saja, yang berubah hanya kelas katanya, dari verb berubah menjadi noun. Nah, pertanyaannya, mengapa harus diubah? Begitu ya, mengapa harus diubah dari verb menjadi noun, padahal artinya sama saja. Maka di sini kita akan belajar tentang penggunaan gerund. Kapan sih gerund itu kita gunakan? Begitu. Poin yang pertama, gerund sebagai subjek. Jadi gerund itu digunakan sebagai subjek. Tapi poin penting yang harus diingat di sini adalah, ingat, dalam bahasa Inggris, kata kerja tidak boleh menjadi subjek. Itu poin yang harus kita ingat. Kata kerja itu tidak boleh menjadi subjek. Perhatikan contoh kalimat di sini. Saya pintar. Apa subjeknya? Saya. Saya itu bukan kata kerja ya. Jadi sah-sah saja, tidak melanggar ketentuan yang di atas. Maka langsung saja kita buat bahasa Inggrisnya. Saya pintar, kita katakan I am smart. Tidak ada yang salah di sana. Tapi bagaimana jika kalimatnya seperti ini? Bernyanyi adalah kegemaran saya. Apa subjeknya? Bernyanyi. Bernyanyi itu kata kerja, verb. Boleh tidak? Tidak boleh, itu melanggar ketentuan yang sudah kita sebutkan di atas. Kata kerja tidak boleh menjadi subjek. Maka bagaimana solusinya? Ya sudah, kita ubah saja kata kerja ini menjadi kata benda. Bagaimana mengubahnya? Ingat saja konsep gerund. Gerund itu kan mengubah kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan ing pada kata kerjanya. Jadi bernyanyi itu sing, tapi sing itu kata kerja. Supaya menjadi kata benda bagaimana? Tambahkan ing. Berarti bukan sing, tetapi singing. Kalau singing itu bukan lagi kata kerja, tetapi kata benda. Kalau sudah kata benda, ya boleh menjadi subjek. Maka kita sudah tidak melanggar ketentuan yang ini. Maka bernyanyi adalah kegemaran saya, kita katakan singing is my hobby. Begitu, bukan sing is my hobby. Jadi pada poin ini itulah gunanya gerund, supaya kita tidak melanggar ketentuan kata kerja tidak boleh menjadi subjek. Next, poin yang kedua, gerund sebagai objek. Di sini poin penting yang harus diingat, ingat kata kerja tidak boleh menjadi objek. Itu ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Kata kerja tidak boleh menjadi objek. Kalau ada kalimat seperti ini. Ini adalah buku saya. Apa objeknya? Buku saya. Buku saya itu bukan kata kerja. Jadi sah-sah saja, tidak melanggar ketentuan yang di atas. Maka langsung saja kita buat bahasa Inggrisnya. Ini adalah buku saya. Kita katakan, this is my book. Tidak ada yang salah di sana. Tapi bagaimana jika kalimatnya seperti ini? Hobi saya adalah bernyanyi. Apa objeknya? Bernyanyi. Bernyanyi itu kata kerja. Nah, tidak bisa. Kata kerja tidak boleh menjadi objek. Ini ketentuannya. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita ubah saja kata kerja ini menjadi kata benda. Bagaimana caranya? Ingatlah konsep gerund. Gerund itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Bagaimana caranya? Tambahkan saja ing pada kata kerjanya. Berarti di sini bernyanyi itu sing, tapi sing itu kata kerja. Supaya menjadi kata benda, tambahkan ing menjadi singing. Maka hobi saya adalah bernyanyi. Kita katakan my hobby is singing, bukan my hobby is sing. Begitu. Maka dengan adanya gerund kita tidak melanggar ketentuan ini. Begitu. Next, yang ketiga. Gerund setelah preposisi. Preposisi itu kata depan ya. Di sini poin yang harus diingat. Ingat, setelah preposisi tidak boleh kata kerja. Preposisi itu contohnya seperti ini ya. By, on, in, about, at, after, before, for, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kalimat. Saya pergi ke sekolah naik bus atau dengan bus. Nah, dengan ini kan preposisi kan. Setelah kata dengan ada kata bus. Bus itu bukan kata kerja. Jadi sah-sah saja
kita tidak melanggar ketentuan yang di atas, maka bisa langsung kita buat bahasa Inggrisnya. Saya pergi ke sekolah, I go to school, dengan bus atau naik bus, by bus. Tidak masalah, karena tidak melanggar ketentuan yang di atas. Tapi bagaimana jika kalimatnya seperti ini? Saya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya dengan membaca. Setelah kata dengan, ada kata membaca. Dengan ini preposisi, membaca ini kata kerja. Tidak bisa. Ingat ketentuan yang di atas, setelah preposisi tidak boleh kata kerja. Sementara membaca ini kata kerja, maka bagaimana solusinya? Ya sudah, kita ubah saja kata kerja ini menjadi kata benda. Bagaimana caranya? Ya, gerund. Ingat, gerund mengubah kata kerja menjadi kata benda. Bagaimana caranya? Tambahkan ing pada kata kerjanya. Maka membaca itu read. Read itu kata kerja. Supaya menjadi kata benda, tambahkan ing menjadi reading. Maka saya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya dengan membaca. Kita katakan, I improve my English skill by reading. Jadi reading bukan read. Jadi itulah gunanya gerund. Maka yang ingin saya sampaikan di sini, teman itu harus ingat ketentuan-ketentuan ini. Kata kerja tidak boleh menjadi subjek. Kata kerja tidak boleh menjadi objek. Setelah preposisi tidak boleh kata kerja. Nah, kalau ingat ketentuan-ketentuan ini, maka kita tahu kapan kita harus menggunakan gerund. Gerund itu sebagai solusi atas ketentuan-ketentuan ini. Kita gunakan gerund supaya kita tidak melanggar ketentuan-ketentuan ini, begitu. Sebenarnya ada poin keempat di sini ya, tapi ini kertasnya sudah tidak cukup, jadi kita lanjut next video aja, oke?